Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Secara mengejutkan, Peri Warjio mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Meski alasan pribadi disebut sebagai alasan pengunduran dirinya, sejumlah pihak menilai tekanan terhadap rupiah menjadi alasan terkuat. Apa yang akan dilakukan Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara BI untuk menstabilkan rupiah? Senin pagi 27 Juli 2026, awak media sudah berkumpul di ruang konferensi pers Bank Indonesia. Pagi itu, BI memang berencana mengumumkan sejumlah kebijakan baru. Sebelum konferensi pers digelar, para jurnalis yang meliput di Bank Indonesia menerima informasi bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga akan mengikuti jalannya konferensi pers. Kejutan pun datang ketika Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers itu mengumumkan secara resmi bahwa Peri Warjio mundur jabatan Gubernur Bank Indonesia. Mensesnek juga menyatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Peri sejak tanggal 25 Juli 2026 dengan alasan pribadi yang tidak terkait dengan kesehatan. Prasetyo Hadi menyebut posisi Gubernur BI untuk sementara akan diisi oleh Destri Damayanti yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat Gubernur sementara, Ibu Destri Damayanti. Sementara itu, Destri Damayanti menegaskan jabatannya saat ini hanya sebagai pelaksana tugas sementara. Ia menyebut penunjukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Kami akan terus menjalankan tugas dan mandat yang diberikan kepada kami seperti biasa kita berlaku selama ini dan sesuai dengan best practice internasional juga dan yang kami lakukan selama ini. Peri Warjio meninggalkan jejak yang sulit diabaikan. Diangkat pertama kali pada era Presiden Joko Widodo tahun 2018 dan terpilih kembali untuk periode 2023-2028. Peri adalah sosok bankir sentral karir yang menghabiskan hampir seluruh hidup profesionalnya di Bank Indonesia. Warisan terbesarnya justru di ranah digitalisasi. Di bawah kepemimpinannya, BI melahirkan standarisasi KRIS yang mengubah wajah pembayaran retail Indonesia, membangun infrastruktur BI Fast, memperluas KRIS lintas negara di kawasan ASEAN, dan meletakkan fondasi rupiah digital. Pada masa pandemi, Peri juga dikenal lewat kebijakan burden sharing dengan pemerintah, sebuah terobosan yang kontroversial namun diakui membantu Indonesia melewati krisis. Presiden Prabowo melalui Mensesnek menyampaikan apresiasi atas dedikasi Peri memimpin Bank Sentral selama hampir 8 tahun. Pasar keuangan merespon penunjukan Destri Damayanti sebagai pejabat sementara atau PGS Gubernur BI dengan sikap hati-hati namun relatif tenang. Nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat mengalami tekanan psikologi sesaat setelah pengumuman. Namun kepastian transisi yang cepat membuat pasar tidak mengalami kepanikan massal atau panic selling. Terkait dengan respon pasar sore ini kalau kita lihat di penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia begitu ya, IHSG pada hari ini bergerak dalam rentang 6.144 sampai 6.219 atau sideways begitu. Lalu kemudian pada penutupan perdagangan hari ini IHSG memang masih terkoreksi 10,64 basis poin atau 0,17% ke level 6.185,7. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena Bank Indonesia ini tentu berperan sentral
fundamental begitu ya berkaitan dengan kebijakan moneter. Kita lihat tadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya sejak tadi pagi memang dibuka di zona merah pada awal perdagangan. Tapi menurut analisis dari sejumlah pengamat ini mengatakan bahwa mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia ini pengaruhnya masih relatif terbatas begitu terkait terhadap nilai tukar rupiah seperti data yang sudah saya sampaikan tadi. Analis ekonomi Joshua Pardede dan tenaga ahli Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi menyebut pasar tidak bereaksi berlebihan. Mereka menilai adanya sedikit tekanan di market masih sebagai hal yang wajar. Bahwa memang kondisi ataupun respon pasar pun juga tidak berlebihan, karena tentunya saya melihat bahwa pengunduran diri dari Pak Peri ini adalah sebaiknya dilihat sebagai pergantian kepemimpinan yang wajar ya, bukan sebagai tandanya pelemahan dari Bank Indonesia sendiri. Karena kalau kita melihat jejak karirnya beliau sendiri di Bank Indonesia sudah cukup panjang ya, dari 1984 dan juga sudah lebih dari 40 tahun lebih gitu ya di Bank Indonesia. Jadi artinya dengan pengabdian sudah lebih dari 4 dekade, keputusan untuk mengakhiri tugas dan juga beristirahat, saya pikir ini dapat dipahami ya, secara manusiawi ataupun secara profesional. Tapi yang jelas kalau kita lihat dalam indikator-indikator yang terjadi di pasar hari ini masih menunjukkan gejala yang tidak terlalu bergerak ekstrim ya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana harga saham ya gabungan itu memang merah tetapi tidak terlalu ekstrim dan ini juga melanjutkan tren sebelumnya, ini baru merupakan tren koreksi sehat. Begitu juga nilai rupiah itu juga tidak terlalu banyak bergerak dan juga kalau kita lihat bagaimana sensitivitas dari yield 10 tahun ya, SBN 10 tahun, obligasi Indonesia 10 tahun itu juga tidak banyak bergerak dan artinya market dalam hal ini sudah melihat bahwa Bu Desri dalam hal ini masih bisa menjalankan ya program dari Bank Indonesia dan juga pemerintah dalam hal ini, saya mewakili pemerintah dalam hal ini juga melihat bahwa figur Bu Desri adalah figur yang sangat layak untuk menempati jabatan PLT Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri Peri Warjio terjadi di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tantangan berat, di mana nilai tukar rupiah melemah dan menembus angka Rp18.000 per dolar AS. Analis ekonomi Joshua Pardede menyebut bahwa nilai tukar rupiah akan menjadi prioritas yang harus ditangani BI di bawah nahkoda Destri Damayanti. Ya, kalau kita bicara nilai tukar rupiah tentu ya, bahwa salah satu tujuan utama dari Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas rupiah dan tentunya inilah menjadi salah satu pekerjaan rumah yang berat ya. Di satu sisi adalah fokus utamanya dalam menjaga stabilitas rupiah, namun juga di sisi lainnya bauran kebijakan Bank Indonesia pun juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi artinya ini suatu hal yang harus berbagai kebijakan yang sudah ditempuh dalam beberapa bulan terakhir ini, khususnya dalam bulan Mei dan Juni yang lalu, menaikkan suku bunga cukup agresif ya, ini sangat tidak populer gitu ya. Dan karena tentunya di sisi lainnya pemerintah dengan implementasi pro-growth fiscal policy-nya tentu ini akan menjadi tapi Bank Indonesia di sisi lainnya ini juga menggulirkan kebijakan-kebijakan yang akomodatif, misalkan insentif kebijakan ya, likuiditas kebijakan makroprudensial, lalu juga kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan sistem pembayaran, pendalam pasar keuangan yang masih tetap akomodatif. Artinya ini menjadi salah satu jurus-jurus kebijakan bauran kebijakan Bank Indonesia yang terus akan dilanjutkan ya, oleh Bu Destri. Gejolak di pasar keuangan Indonesia begitu berat, memaksa pejabat di sektor keuangan satu persatu mundur. Sebelum Peri Warjio pada Januari lalu, Mahendra Siregar juga mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Menghadapi kembar krisis di sektor moneter dan pasar modal, Indonesia harus segera mengambil langkah taktis jangka pendek dan transformasi struktural jangka panjang untuk memulihkan kepercayaan pasar global. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.